kita lanjut untuk penyakit mata yang membutakan kedua Bapak Ibu, yaitu ada pterygium atau lemak. Seperti ini dia contohnya Bapak Ibu. Ya, jadi penyakit mata pterygium atau lemak ini berbeda dengan penyakit mata katarak. Kalau penyakit mata katarak tadi tidak memiliki rasa, tapi kalau penyakit mata pterygium atau lemak ini dia memiliki rasa Bapak Ibu. Pandangan mata kita seperti ada pasir yang mengganjal. Itu padahal bukan pasir Bapak Ibu, melainkan selaput lemak yang menempel di pojok bola mata kita ini. Nah, ini ciri awalnya Bapak Ibu, munculnya selaput lemak ataupun daging tumbuh di pojok-pojok bola mata kita. Bisa dia di kanan, di kiri, bahkan di kedua sisinya Bapak Ibu. Jadi dia awalnya tipis seperti ini. Lama-kelamaan dia menebal dan menebal seperti ini Bapak Ibu. Jadi penyakit mata pterygium atau lemak ini tentu ada penyebabnya. Setelah tahu apa penyebabnya, Bapak dan Ibu bisa menghindarinya. Ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, seringnya mata kita terkena yang namanya debu jalanan, debu-debu radikal bebas. Dan penyebab yang kedua, seringnya mata kita terkena yang namanya air asin Bapak Ibu. Air asin itu tidak hanya air laut dan air garam saja Bapak Ibu, tapi air keringat kita ini juga asin. Jadi kalau air keringat terus-terusan masuk ke mata, itu bisa memicu penyakit mata pterygium atau lemak seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini juga kami himbaukan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki remaja putri di rumah yang gemar sekali menggunakan soft lens atau kontak lens Bapak Ibu ya. Kalau cara penggunaannya salah, apalagi kalau sampai dibawa tidur Bapak Ibu, ini bisa membutakan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh menggunakannya asal tahu cara pakainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, jalan satu-satunya adalah harus dioperasi. Jadi sini kita akan menaikkan video operasi pengangkatan mata pterygium atau lemak sebagai ilmu pengetahuan kita Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya jelaskan kalau operasi itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Pertama berhasil, yang kedua adalah gagal. Apabila gagal, kita tidak dapat menuntut kepada tim medis karena sebelum melakukan operasi kita sudah bertanda tangan surat perjanjian di awal Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti ini dia pengoperasiannya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan katarak. Kalau katarak tadi ditusuk lalu disedot, kalau ini dikupas Bapak Ibu, disayat seperti kita memfilet ikan Bapak Ibu. Jadi dagingnya ini disayat sampai bersih dan sampai berdarah. Nah, apabila kita sudah melakukan operasi tapi kita tidak merawat mata kita dengan baik dan benar, ini dalam jangka 1 tahun 2 tahun lemaknya ini dikhawatirkan akan tumbuh kembali Bapak Ibu, karena yang diangkat hanyalah lemaknya saja, tidak sampai akar ataupun jaringannya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah pasti tidak mau melakukan yang namanya operasi seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini juga kami himbaukan agar Bapak Ibunya jangan buru-buru ngambil tindakan harus operasi. Kenapa? Karena di sini kita punya cara mudah dan murah tanpa harus operasi dengan menggunakan tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita Bapak Ibu ya, yaitu dengan menggunakan tanaman ini Bapak Ibu. Daun sirih merah masih ada di sekitar tempat tinggal kita Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita petik daun sirih merahnya ini Bapak Ibu sebanyak 9 lembar. Lebih boleh, kurang jangan. Karena apa? Karena sudah komposisinya seperti itu. Kemudian perhatikan dalam memetiknya Bapak Ibu, jangan sampai ikut tangkai halus yang melengkung di daunnya ini Bapak Ibu. Jadi kita petiknya menggunakan kuku ataupun gunting sampai kandas seperti itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu cuci menggunakan air keran atau air yang mengalir ya. Tadi kenapa dipetiknya harus kandas? Karena di tangkai halusnya ini Bapak Ibu itu mengandung noid atau getah yang beracun seperti itu. Jadi kita harus benar-benar paham cara penggunaannya Bapak Ibu ya. Nah, kita cuci dulu tadi menggunakan air keran atau air yang mengalir. Setelah itu Bapak dan Ibu siapkan alat perebusan. Nah, alat perebusannya ini tidak boleh menggunakan bahan yang terbuat dari aluminium ataupun logam, melainkan kita harus menggunakan bahan yang terbuat dari tanah liat Bapak Ibu, yaitu periuk tanah atau kendi. Kenapa harus menggunakan periuk tanah atau kendi? Karena hanya periuk tanah yang memiliki pori yang mampu menyerap racun yang ada di dalam daun sirih merahnya. Jadi letakkan 9 lembar daun sirih merahnya ke dalam perebusan. Kemudian Bapak dan Ibu tuangkan 3 gelas air atau setara dengan air mineral yang berukuran 600 ml. Kita tuangkan
kemudian ditutup Bapak Ibu ya, hidupkan kompornya. Nah di sini kami sarankan kalau kendi baru takutnya mudah pecah, itu apinya yang kecil saja Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu sampai mendidih. Nah kalau sudah mendidih, biasanya kalau kita merebus air di rumah Bapak Ibu ya, itu di bawah tutupnya ada embunnya, ada uapnya. Nah itulah yang kita gunakan untuk pengobatan mata Bapak Ibu, bukan air perebusannya. Jadi kalau sudah mendidih, kita diamkan selama 2 menit, kemudian tutupnya ini Bapak Ibu, ini kita buka cepat-cepat agar dia tidak tumpah kembali. Jadi dibuka cepat-cepat, langsung dikumpulkan menggunakan wadah ataupun mangkok seperti itu ya. Nah kemudian Bapak Ibunya perhatikan, di dinding-dinding kendinya ini nanti akan ada keluar minyak-minyak Bapak Ibu. Dia tidak menyatu dengan airnya, namanya minyak atsiri. Itu juga yang kita gunakan untuk pengobatan mata. Jadi kita sendoki minyaknya ini menggunakan sendok plastik Bapak Ibu ya. Jangan sendok yang biasa kita gunakan di rumah Bapak Ibu, karena takutnya mengandung yang namanya zat karat Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah kita sendoki, langsung kita campurkan dengan uap yang sudah kita ambil tadi. Kita aduk sampai rata. Kemudian cara penetesannya Bapak Ibu tinggal ambil kapas yang steril, kapas yang direndam ke dalam air hangat, peras sampai kesat, celupkan ke dalam uap dan minyaknya. Setelah meresap, teteskan ke mata, 3 tetes mata kanan, ambil lagi 3 tetes mata kiri. Kalau ditanya rasa Bapak Ibu, ini rasanya sangat-sangat perih sekali, sama seperti daun katarak. Tapi Bapak dan Ibu jangan pikirkan perihnya, pikirkan manfaat untuk kesembuhan mata kita. Apabila Bapak dan Ibu rutin menggunakannya, cukup 1 kali sehari saja, baiknya malam sebelum tidur, selama 3-5 bulan. Penyakit mata pitergium atau lemak ini akan dimatikan sampai ke jaringan akarnya. Walaupun daun sirih merah tidak mampu mengelupas lemaknya ini Bapak Ibu, setidaknya dia tidak akan membias lagi, akan di stop pertumbuhannya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video sosialisasi kami selanjutnya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ingin bertanya, konsultasi secara gratis, bisa hubungi via telepon, WA, dan juga SMS. Terima kasih.